Putri Nilasari. Aku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan mungkin kalian bingung ya guys, barusan aku memakai bahasa daerah apa. Itu bahasa daerahku sendiri, yaitu bahasa Bima. Dan sekarang cukup antusias ya aku, karena sebagai pembawa acara pada podcast ini kita mengangkat tema yaitu mengenal bahasa daerah. Dan sekarang aku sedang bersama dengan 3 narasumber yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dari yang sampai aku, yaitu mbaknya. Halo Mbak. Halo, dengan Mbak Putri ya tadi? Iya betul. Oke, salam kenal ya. Iya. Perkenalkan, saya Dian Astri Natalia, biasa dipanggil Dian. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Halo dulur-dulur. Oke, kalau Jawa Timur berarti pakainya bahasa Jawa ya? Ada medok-medoknya gitu? Iya benar, ada medoknya kalau ngomong. Oke, ini kalau udah medok, kalau masih gimana tuh? Halo Sobat TN, perkenalkan saya Yudi Suhaidi. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Oh, tapi barusan aku dengar kayak ada logat-logat Melayu gitu ya Mas? Benar, kalau di Provinsi Riau itu memang tempat asalnya Melayu. Melayu, oke. Kalau masih gimana? Halo saudara semua, perkenalkan nama saya Irsyad Kasmanov, berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Oh, kalau NTT berarti ini ya tetanggaan sama aku ya? Oh lah, aku juga NTB sih. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang suku. Tentang suku di daerah kita masing-masing ya. Yang mulai dari aku, di NTB tuh ada 3 suku ya. Terus namanya itu Sesambo, jadi Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Terus kalau aku sendiri itu dari suku Bojo. Kalau mbaknya gimana? Oke, baik. Kalau di Jawa Timur sendiri itu ada 4 suku, yaitu suku Jawa, Madura, Osing, dan Tengger. Dan untuk saya sendiri itu suku Jawa. Jawa, iya. Berarti kalau Jawa itu apakah emang ada campuran lain juga ya? Kayak barusan tuh ada banyak, walaupun Jawa. Oh bukan, itu tergantung daerah masing-masing. Kayak misal daerah Banyuwangi itu sukunya adalah Osing. Osing? Iya. Kalau di Sumatera gimana Mas? Kalau saya dari Provinsi Riau, Provinsi Riau itu asalnya adalah, yang asli adalah orang Melayu. Nah, tetapi yang unik itu daerah kami, daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terutama di Tembilahan, itu mayoritasnya bukan Melayu, tetapi suku Banjar. Nah, kebetulan saya juga orang Banjar. Jadi saya orang Banjar itu suku yang berasal dari Kalimantan, Pulau Kalimantan. Selain ada orang Banjar, di sana juga ada orang Bugis, juga banyak orang Jawa, juga orang Cina, orang Batak. Di sana cukup banyak. Tapi biasanya bisa berbau nggak, walaupun beda suku gitu? Bisa. Di sana? Malah di sana itu nggak, permasalahan beda suku itu nggak pernah jadi masalah. Nggak pernah? Iya, nggak pernah Berarti jadi masalah. toleransinya kuat ya? Benar sekali. Kalau di Kupang sendiri gimana? Kalau di NTT itu dia itu ada suku Timur dan suku Flores. Dan terus saya ini orang pendatang dari suku Minang. Katanya kalau di NTT tuh ada orang Bima juga nggak sih? Ya ada. Banyak? Banyak. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bahasa daerah. Siapa yang mau mulai? Masnya boleh nggak? Di Sumatera itu ada berapa bahasa? Seperti yang saya bilang tadi, daerah saya itu kan banyak suku-suku, jadi setiap suku tentu punya bahasa daerah masing-masing. Iya betul. Karena memang di sana adalah tempat asal Melayu, jadi di sana juga memakai bahasa Melayu, itu yang pertama. Kayak Upin Ipin ya? Benar sekali. Jadi kalau saya berbicara itu kayak bahasa Melayu, itu di sini disampainya kamu dari Malaysia ya? Enggak. Padahal enggak. Saya itu dari Provinsi Riau, orang Melayu gitu. Nah, tetapi karena daerah saya itu mayoritasnya Banjar, di sana umumnya lebih sering memakai bahasa Banjar. Terutama di ibu kota, kabupaten kami, Kota Tembilahan. Itu mereka pakai bahasa Banjar. Jadi kalau saya ketemu terus pakai bahasa Banjar, itu ditanya, kamu orang Pulau Kalimantan, wah gitu. Padahal saya bukan, saya itu orang Sumatera gitu. Tapi orang Banjar, cuma tinggalnya di Provinsi Riau. Itu nggak pernah ditanya apakah berteman dengan Boboiboy? Soalnya kan mirip ya bahasanya, katanya di Malaysia. Yang lebih sering itu dibilang Upin Ipin, Upin Ipin. Jadi jawabnya betul. Oke, terima kasih Mas ya.
Kalau tadi katanya mirip-miripin sama Upin Ipin karena bahasanya Melayu, kalau di Kupang gimana tuh bahasa daerahnya? Kalau di Kupang itu bahasa daerahnya itu setahu aku itu dia tuh bahasanya campur-campur. Campur-campur. Bahasa Indonesia sama bahasa daerahnya. Oh, tapi lebih banyak kan bahasa Indonesianya ya? Iya. Kalau bahasa Papua dan Kupang tuh sama atau enggak? Ada perbedaan? Ada mirip-miripnya. Ada mirip-miripnya. Oh, oke. Kalau dari Jawa gimana? Oke, baik. Kalau dari Jawa sendiri itu bahasanya ya cuman Jawa itu. Cuman ada beberapa tingkatan untuk ngobrol sama orang. Misal untuk sama anak kecil, sesama sama yang lebih tua. Oke, tapi kan walaupun sesama Jawa ya, terkadang kan ada perbedaan gitu. Iya enggak? Iya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Tapi perbedaannya itu nggak terlalu jauh, jadi masih bisa dipahami. Oke, kalau tadi itu kan kita udah bahas suku dan bahasa nih. Nah, kalau keunikan di berbagai daerah tuh apa? Kalau di Sumatera tuh gimana tuh Mas? Daerah kami kan itu kan termasuk kawasan Melayu, jadi ya budayanya juga seperti budaya Melayu. Tetapi meskipun di sana misalkan pemerintahan rumah adatnya Melayu gitu, tetapi karena di sana sukunya bercampur-campur, ada berbagai suku, jadi di sana ya adatnya juga masing-masing suku itu mengamalkan adat masing-masing. Nah, karena kalau di suku saya, suku Banjar itu ada misalkan adat yang paling suka itu, budaya yang paling suka di suku kami itu mereka madihin. Madihin. Ya, Oh. madihin itu mereka seperti nyanyian, cuman liriknya itu pantun. Kayak Betawi. Ya benar. Tetapi ada yang unik, mereka itu pantunnya itu dikarang dengan spontanitas. Jadi secara langsung di tempat, dikarang itu langsung di tempat. Apa yang mereka lihat itu jadikan kata-kata. Dan semua ujung kata-katanya itu berima. Jadi kalau a semua gitu. Dan biasanya itu jadi hiburan, biasanya kayak acara nikahan gitu. Dan liriknya juga jenaka, lucu-lucu. Lucu-lucu. Iya. Kayak gemoy ya. Benar. Oke. Lanjut ke Mas di Kupang deh. Tuh gimana, apa keunikannya? Yang kebanyakan orang tahu itu keunikannya itu dikenal dengan batu karang. Batu karang. Ya. Banyak batu karangnya. Ya ada banyak batu karang. Itu satu tempat kah? Tempat wisata? Banyak juga di itu batu karang. Batu karang itu tempat wisata berarti. Iya, ada. Nah, biasanya itu dikunjungi sama orang lokal atau ada orang luar juga? Ada orang luar juga ada. Berarti di Kupang itu cukup terkenal ya? Iya cukup terkenal. Terkenal. Oke. Kalau di Jawa sendiri Mbak, khusus di Blitar atau enggak Jawa Timur deh, itu gimana keunikannya? Oke, untuk di Jawa Timur sendiri itu keunikannya lebih ke masyarakat mereka masih sangat menganut yang namanya tradisi. Jadi misal di pernikahan itu masih menerapkan yang namanya sungkeman kayak gitu. Terus misal ada bayi yang masih dikandung atau dilahir itu banyak hari-hari peringatan gitu loh. Misal 3 bulanan, 7 bulanan, telonan kayak gitu. Biasanya itu harus dilakuin wajib atau terserah dari pribadi kita gitu? Sebenarnya kalau orangnya itu memang benar-benar Jawa ya dilakuin. Iya. Berarti Mbak ada keinginan nggak ntar waktu gitu? Bakal dilakuin lagi nggak? Iya, karena menurut saya itu bagian dari meneruskan tradisi gitu. Satu keharusan ya untuk melestarikan gitu Iya, intinya Mbak. melestarikan. Oke. Kalau di Oke deh, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang keempat itu cerita culture shock deh. Culture shock kita ini semuanya sama-sama pendatang kan, bukan orang-orang asli Jogja. Terus dimulai dari saya sendiri kan dari NTB ya, dari NTB. Terus culture shock yang saya dapatkan di sini tuh pertama itu dalam segi bahasa sih, karena setiap hari saya di Bima kan pakai bahasa Bima terus-terusan tiap hari dengan orang tua, saudara, teman-teman semuanya pakai bahasa Bima. Nah kalau di sini tuh saya harus pakai bahasa Indonesia kan setiap hari, itu benar-benar cukup tidak terbiasa sih, tidak terbiasa. Terus juga apa ya, karena di sini kan kebanyakan orang Jawa, jadi saya sering banget dengar orang pakai bahasa Jawa terus.
Coba terus bahkan teman sekelas aja kan bahasa Jawa terus kan, banyak yang gitu. Nah kalau di Sumatera gimana tuh? Apakah ada culture shock pas sini? Nah, sama seperti Mbak kan. Mm-mm. Jadi culture shock saya ketika di sini tentu bahasa, tetapi ada perbedaannya. Nah, saya kan di sana keluarga saya itu juga kayak kakak saya juga menikahnya dengan orang Jawa gitu. Mm-mm. Jadi saya itu sebenarnya sudah tahu beberapa kosakata bahasa Jawa. Nah, jadi ketika saya sampai di sini itu saya udah pede lah bisa gitu berbahasa Jawa lah, walaupun kan sudah ada punya tabungan kosakatanya. Iya, percaya diri itu keharusan ya. Iya, Harus duluan sih. ya. Nah, cuman ternyata ketika sampai di sini ternyata bahasa Jawa itu saya baru tahu ternyata beda kalau di Jogja ini. Ternyata mereka lebih sering memakai bahasa halusnya gitu. Berarti tidak sesuai ekspektasi sama sekali. Iya, jadi ketika saya sampai di sini saya kan coba ngomong itu dibilang diketawakan. Salah gini. Itu untuk orang tua jangan kayak gini ya. Wah. Jangan pakai kata ini gitu. Oh, rupanya ternyata bahasa Jawa ternyata ada tingkatan, ada halus, ada yang nggak boleh cuma sama teman, ada yang cuma boleh untuk orang tua gitu. Jadi ya gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi di bayangan gitu. Oke, karena kan katanya kakak-kakaknya ada nikah sama orang Jawa ya. Terus kalau masnya ada niatan nggak sih ambil orang Jawa juga gitu? Ya tergantung jodohnya aja. Ada yang jodohnya ya. Oke. Kalau dari Kupang gimana? Orang Kupang kesini Kalau ada culture shock nggak? culture shocknya itu Sama juga ya? ciri khas. Iya sih, kita sama-sama dari luar Jawa. Jadi aku merasakan juga. Tapi kan katanya kalau Kupang tuh nggak terlalu jauh ya, sama kayak bahasa Indonesia aja. Iya, nggak terlalu jauh bahasanya. Jadi nggak terlalu susah kan Iya, betul. untuk berkomunikasi. Komunikasinya bisa deh. Oke, kalau dari mbaknya walaupun sesama Jawa kan katanya ada perbedaan. Gimana tuh culture shocknya di sini? Ya, untuk sebenarnya kalau untuk sama-sama pendatang itu sama dari segi bahasa, karena meskipun sama-sama dari Jawa, yang namanya di tempat kuliah, di tempat pendidikan itu kan formalnya itu pakai bahasa Indonesia. Dan di daerah saya itu jarang gitu pakai bahasa Indonesia. Oh iya Jadi sih ya. kayak misal mau ngomong bahasa Indonesia tuh harus mikir dulu gitu. Iya kadang, Iya, tapi kadang gini ya kayak kelepasan ngomong bahasa Jawa kan. Iya benar, kayak ke bawah suasana aja. Oh iya. Untuk orang Jawa gitu. Tapi berarti nggak terlalu susah untuk berkomunikasi. Iya. Iya benar. Oke. Tapi seneng nggak setelah datang ke Jogja? Ya senang. Pasti Pasti senang senang. dapat teman-teman baru. Dapat teman baru ya setelah. Kalau mbaknya itu apa ya? Apakah ini pertama kali ketemu sama orang luar daerah atau gimana? Iya benar. Pertama kali. Pertama kali. Widih, berarti kita first time ya? Iya benar. Bahas yang berat-berat nih ya. Gimana kalau kita main aja? Gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, cara mainnya tuh nanti saya bakal sebutin satu kata dari bahasa Indonesia, nanti disebutin ulang tapi pakai bahasa daerah masing-masing. Boleh? Boleh. Oke. Yang pertama yaitu aku. Kata aku. Tapi bukan aku yang duluan. Oh iya. Aku dari Kupang duluan deh. Gimana? Kalau aku itu bahasa daerah Kupang itu beta. Beta. Iya. Beta atau bukan sa. Sa. Ya. Kayak nyanyi Ya, timur nyanyi tuh timur banyak tuh, tuh ya. kan? Wah. Sa sebilang. Oh iya. Oke. Kalau dari Sumatera apa aku? Banjar. Kalau aku bahasa Banjar itu misalkan yang biasa untuk sama teman biasanya kami bilangnya kau. Aku untuk ulun. Aku gitu ya. Sama seperti bahasa Indonesia aku. Kalau kau itu kamu ya. Aku itu sama aku. Tapi kalau yang lebih halus biasanya bilangnya ulun. Ulun. Ya. Ada juga yang bilang unda. 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 Bukan bunda kan? Bukan. Unda. Dia beda daerah juga beda juga sih kosakatanya. Oke. Kalau bahasa Melayunya apa? Aku. Kalau aku ya sini orang Melayu. Aku kalau enggak ya awak. Awak. Kalau Jawa gimana tuh aku? Sebenarnya kalau Jawa itu untuk sesama
teman-teman gitu, penyebutannya masih sama kayak bahasa Indonesia, pakai aku. Tapi kalau misal untuk orang tua mau ngomong sama orang tua itu pakainya kulo. Iya. Kalau aku sendiri sih ada dua juga ya, kayak untuk orang yang lebih tua itu sama orang yang seumuran tuh beda. Kalau untuk seumuran tuh kita sebutannya nahu, tapi kalau untuk orang yang orang lebih tua itu pakai ita. Iya. Oke. Selanjutnya kata yang kedua yaitu kamu. Dari Mbak dulu. Oke, untuk kamu sendiri di bahasa Jawa itu ada 4. Kalau yang paling kasar itu ada koe. Koe itu biasanya buat orang yang lagi marah gitu. Jadi kayak kurang sopan aja. Apakah harus marah dulu baru bilang koe? Nggak harus sih sebenarnya. Cuman kalau di Jawa Timur itu lebih menerapkan yang namanya adab gitu. Oh, iya sih. Jadi harus pakai bahasa yang lebih halus. Kalau untuk yang normal itu pakainya sampean. Sampean Ya. Kalau untuk orang yang lebih tua itu jenengan. Dan yang tingkat paling tingginya itu panjenengan. Berarti itu untuk orang lebih tua banget itu kah? Misal sama orang tua kita itu pakai panjenengan. Kalau misal sama kakak tingkat kita bisa pakai sampean atau jenengan. Wah, kalau dari Sumatera gimana tuh Banjar? Kalau kamu kayak bahasa Banjar ya, kamu tuh biasanya kami bilangnya kau. Kayak Medan. Kalau orang Medan bilangnya kau kan, kau. Kalau kami bilangnya kau gitu. Beda intonasi. Iya. Terus ada juga macam-macamnya selain kau. Misalkan ada bilangnya nyawa gitu. Nyawa. Iya. Spanyol. Iya. Selain itu nyawa, misalkan ada juga bilangnya ikam. Kalau nyawa tadi kan masih kayak kau sama nyawa itu kan untuk yang biasa. Terus yang lebih halus ikam. Terus satunya pian. Iya. Kalau yang lebih tua lagi, yang lebih orang dihormati bilangnya Andika. Kayak nama orang ya? Iya, Andika. Artis. Iya, Andika pertama ya. Bener lagi. Benar sekali. Oke, tapi kalau dari Kupang gimana tuh kalau kamu? Biasa saya itu kamu itu lu. Iya. Kayak orang Jakarta Iya, gitu. lu. Wih, gaul banget ya. Kayak gitu. Gaul banget Iya, ya. gaul. Kalau aku sendiri, kamu itu kamu itu kalau untuk sesama angkatan atau seumuran itu ngomi. Iya, ngomi. Terus kalau orang yang lebih tua itu ndaim. Ya, iya. Ndaim. Bukan beda. Udah nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Nah, yang terakhir deh, ini bukan lagi soal itu ya, tapi lebih ke anggota tubuh. Kayak perut. Perut tuh apa kalau di Kupang? Kalau di situ aku perut Sama aja ya. Oh, sama aja kayak bahasa Indonesia. Kalau Banjar, Kalau kami bilangnya parut. paru apa? Bukan, Bukan. parut. Jadi soalnya kan ini, kalau bahasa Banjar itu huruf, kalau ada bunyi itu, jadi dia berubah jadi huruf A gitu. Kalau huruf E berubah jadi huruf I, kalau huruf O berubah jadi huruf U gitu. Jadi kalau itu misalkan perut nanti berubah jadi parut. Nah, terus betis, kan betis itu kan kaki ya, Iya. betis. Jadi kami bilangnya batis. Betis kayaknya patis. Terus kalau pecel jadinya pacal kayak gitu. Itu tadi bukan baptis kan? Oh bukan. Beda, batis. Oh beda ya, oh iya. Kalau dari Jawa gimana? Kalau di Jawa sendiri itu tetap mainnya di tingkatan atau unggah-ungguh ya namanya tata krama. Kalau bahasa Indonesia itu tata krama. Jadi kalau untuk pembahasan biasa sama misal mbaknya sama aku itu biasanya nyebutnya weteng. Iya, weteng. Tapi kalau misal menyebut anggota tubuh orang tua atau sedang ngobrol sama orang tua itu nyebutnya mandaran.
Madaran itu perlu. Biar lebih sopan gitu ya. Iya. Oke. Seneng nggak datang ke sini? Ya. Alhamdulillah senang. Yang paling menarik itu Apa? dari sini kita tahu bisa mengenal masing-masing daerah, bahasa juga kan, ada dari Jawa gitu. Oh, Dari iya. Bima yang Iya. sangat berbeda gitu. Iya. Kamu jadi seperti itu ya, toleransi ya. Iya. Oke, terima kasih ya buat Mbak-Masnya udah datang ke sini untuk podcast bareng aku. Terus ini kita ucapin selamat tinggal tapi pakai daerah kita masing-masing ya. Dimulai dari aku sendiri, ya. Dimulai aku sendiri. Tembo Adib. Matur suwun tular-tular. Oh, makasih lah sebetulnya. Makasih yo semua dong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.